Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Fitri dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya semester 2 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang ada di Ulumul Quran. Pertama, ada materi kodifikasi wahyu Al-Quran. Yang kedua, ada asbabun nuzul. Yang ketiga, ada klasifikasi asbabun nuzul. Yang keempat, ada asbabun nuzul. Yang kelima, ada hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Yang keenam, ada struktur bahasa Arab. Yang ketujuh, ada ilmu munasabat memahami Al-Quran secara terpadu. Yang kedelapan, ada permisalan dan klasifikasi dalam Al-Quran. Serta yang terakhir, ada i'jaz Al-Quran. Oke, kita langsung ke topiknya ya. Nah, pertama itu ada kodifikasi wahyu Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab wahyu yang diturunkan Allah, bukan produk budaya. Al-Quran sebagai kalamullah ini menjadikan konsep dari dalam wahyu atau yang diturunkan kepada Nabi SAW. Nabi dibawa Allah ke dunia untuk menyampaikan risalah atau wahyu untuk mengenal Allah atas manusia, sehingga manusia mengenal aturan-aturan atas manusia dan mau diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan untuk meluruskan umat-umat terdahulu. Pada sejarah terdahulu, banyak yang ingin meruntuhkan Al-Quran, namun di setiap masa atau sepanjang sejarah, tidak ada yang mampu meruntuhkan Al-Quran. Wahyu adalah tanzil atau munazal, yaitu diturunkan langsung. Dalam artian, apa yang diterima Nabi adalah murni sebagai firman Allah Subhanahu wa taala secara utuh, tidak tergantung di dalamnya penafsiran dan pengalihan bahasa oleh malaikat atau oleh Nabi sendiri. Secara istilah, wahyu itu pemberitahuan terhadap Rasulnya tentang risalah atau syariat. Wahyu pertama kali diturunkan pada Nabi yaitu surat Al-A'laq. Nabi SAW dibawa Allah ke dunia untuk menyampaikan risalah atau wahyu untuk mengenal Allah atas manusia sehingga manusia mengenal aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ada materi asbabun nuzul. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Asbabun nuzul terdiri dari kata asbab dan nuzul. Asbab itu jamak dari sabab atau sebab, sedangkan nuzul itu artinya turun. Nah, jadi asbabun nuzul itu adalah sebab diturunkannya. Dengan diturunkannya ayat itu, kita punya pegangan, kita punya jalan untuk sampai kepada hakikat, makna kandungan dari ayat atau surat yang diturunkan tersebut. Para ulama sepakat tentang pentingnya kita untuk mempelajari asbabun nuzul. Imam Al-Wahid rahimahullah dalam kitabnya, beliau mengatakan tentang urgensi belajar asbabun nuzul. Jadi, tidak mungkin seseorang bisa secara komprehensif menafsirkan satu ayat tanpa mengetahui sejarah dan sebab turunnya suatu ayat. Kata Imam Ibnu Dabiq Al-Aid, ini termasuk ulama yang mensarah hadis arba'in. Beliau mengatakan bahwa sababun nuzul Torikun qawiyun fil fahmi ma'anil Quran. Mengetahui sababun nuzul itu merupakan metode yang sangat kuat untuk memahami kandungan isi Al-Quran. Dengan belajar asbabun nuzul, mengetahui sebab-sebab diturunkannya suatu ayat atau surat, kita bisa menggali hukum-hukumnya yang terkandung dalam surat atau ayat tersebut. Dengan mengetahui asbabun nuzul, kita terbebas dari keraguan-raguan, terbebas dari masalah-masalah di dalam memahami satu kandungan ayat itu. Nah, setelah mengetahui sebab-sebab dan sejarah diturunkannya Al-Quran ataupun ayat tersebut, setiap ayat yang diturunkan itu untuk merespon, memberikan jawaban, memberikan solusi hingga dapat diketahui bahwa Al-Quran diturunkan itu untuk manusia agar bisa menyelesaikan masalah. Baik, ke materi selanjutnya, yaitu klasifikasi asbabun nuzul, proses turunnya Al-Quran.
nuzulul Quran dan juga bagaimana Al-Quran itu turun ke bumi, yang berkaitan dengan ayat-ayat mana saja yang makiyah, mana yang madaniyah, ayat-ayat mana saja yang diturunkan pada malam hari dan siang hari, serta ayat-ayat apa yang diturunkan safar atau punya insya Allah nanti akan dibahas di pertemuan kita ini. Nah, Al-Quran itu adalah kalamullah, yang diturunkannya dari Al-Quran itu diturunkan oleh wahyu adalah Al-Quran. Al-Quran itu betul-betul murni kitab samawi yang diturunkan oleh Allah, dan apapun yang berkaitan dengan turbonnya, Al-Quran itu pasti mulia. Yang membawa Al-Quran, Rasul. Yang membawa Al-Quran itu Nabi, Rasul termulia, yaitu baginda Rasulullah SAW. Diturunkannya Al-Quran di dalam itu menjadi bulan yang termulia. Hanya seluruh Ramadan itu bulan termulia akan di dalamnya. Kemudian mulia itu dimuliakan dengan Allah, kemuliaan pahala. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga malam di mana malam itu diturunkan Al-Quran juga menjadi malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, apa sesuatu yang diturunkan Al-Quran, artinya kehidupan ini, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kehidupan kita ini akan menjadi kehidupan yang berkah dan mulia, karena kita bersama Al-Quran. Nah, di mana Al-Quran ini mempunyai sifat kemuliaan dan ada keberkahan itu sudah menjadi bukti sejarahnya. Tidak sektor ucapan, tetapi memang terbukti secara empiris dan terbukti secara langsung bahwa apapun di dunia ini yang itu ditempel di Al-Quran. Materi selanjutnya yaitu masih asbabun nuzul. Literatur tapi turos ataupun literatur dari kitab-kitab masa kini, kitab-kitab kontemporer dari kalangan mufassirin, khususnya mereka sepakat pentingnya untuk mempelajari tentang asbabun nuzul. Ketika memahami satu teks ayat yang mempelajari tentang sebab turunnya ayat ini, orang akan memahami latar belakang satu masalahnya ketika orang memahami satu latar belakang masalah. Itu dia bisa menggambarkan satu masalah secara utuh, secara komprehensif. Karena ketika kita bicara tentang satu ayat, itu berarti kita berbicara tentang hukum yang ada di dalam kandungan ayat tersebut. Serta ada istimratul ahkam, sehingga kalau orang menggali satu hukum dari Al-Quran, tidak mempelajari asbabun nuzul, itu pemahamannya yang parsial. Selanjutnya yaitu ada hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Takrir, yang at-takrir fil Quran atau crossfire Quran, jadi pengulangan yang ada di dalam Al-Quran, sering kita jumpai di dalam Al-Quran, ayat yang diulang-ulang. Pengulangan itu berupa kata, ataupun berupa jumlah, ataupun berupa nama, ataupun berupa kisah-kisah di dalam Al-Quran, itu banyak sekali pengulangan-pengulangan. Nah, bagaimana faidah pengulangan-pengulangan yang terjadi di dalam Al-Quran atau takrir atau az-zikra dalam Al-Quran? Para ulama yang termasuk Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam kitab Al-Itqan itu membahas secara khusus dalam bab terakhir, walaupun sebenarnya ada kitab yang membahas tentang masalah takrir ini atau tekor pengulangan-pengulangan di dalam Al-Quran. Misalkan pada kitab secara khusus ditulis oleh Imam Al-Karmani rahimahullah. Selanjutnya ada struktur bahasa Arab Al-Quran. Struktur bahasa Arab dalam memahami nas atau teks Al-Quran ini penting untuk kalian ketahui, karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran.
Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab, bukan bahasa Inggris ataupun menggunakan bahasa Indonesia, apalagi menggunakan bahasa Sunda, bahasa Jawa, tetapi bahasanya adalah bahasa Arab, sehingga bahasa Arab itu bagian dari agama kita. Jadi, jangan alergi ketika kita bicara dengan bahasa Arab atau belajar dengan menggunakan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu memang bahasa Al-Quran, yang kemudian oleh orang-orang liberal atau orang-orang orientalis mencoba untuk menyisihkan dan mengartikan bahasa Arab ini dari jiwa umat Islam dengan istilah Arabisme, gerakan-gerakan anti-Arab, anti bahasa Arab, yang itu kemudian disalibkan dalam pemikiran-pemikiran sehingga menjauhkan umat Islam dari belajar bahasa Arab. Padahal bahasa Arab ini penting untuk dipelajari karena memang bahasa Al-Quran adalah menggunakan bahasa Arab. Bahasa wahyu, bahasa yang paling fasih secara lisan dan bahasa yang paling komprehensif holistik secara makna realistik dan juga secara tekstual maupun kontekstualnya, memiliki keunikan kesejarahan tersendiri bahasa Arab ini, dan sehingga bahasa Arab adalah bahasa yang Allah pilih untuk menjadi bahasa kitab sucinya, yaitu kitab Al-Quran. Dampaknya di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Al-Quran lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ilmu munasabat mengenal studi relevansi Al-Quran. Ilmu al-munasabat di dalam Al-Quran jadi bagaimana teori dan praktek yang menghubungkan antara ayat dengan ayat ataupun surat dengan surat, dan ilmu ini penting di dalam ulumul Quran. Karena dengan ilmu ini kita bisa menyikap hukum dan hikmahnya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu munasabat itu artinya al-mukarramah, paling berkatan. Jadi ketemu nasabah itu seakan dengan kata nasabnya, seperti ungkapan fulanun yunasibu fulanan, atau senasat dengan si fulan berarti dia ada kedekatan tapi keterkaitannya secara istilah. Nanti ilmu munasabah ini adalah ilmu yang secara khusus dalam ulumul Quran untuk mengetahui korelasi atau hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, atau antara satu surat dengan surat yang lainnya di dalam Al-Quran, sehingga tersusun dalam satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah-pisah. Jadi, sehingga tersusun dalam satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah-pisah. Jadi seperti satu nasab, begitu ada keterkaitan, ada hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, surat yang satu dengan surat yang lainnya, sehingga seperti satu nasab sebagai satu kalimat yang itu nanti membuahkan banyak hukum dan juga banyak hikmah. Materi selanjutnya yaitu ilmu munasabat, mengenal studi relevansi Al-Quran. Ilmu munasabah dalam Al-Quran, memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran itu harus dipahami secara muasisi, ya. Jangan memahami Al-Quran itu Quran dalam surat Surat Yusuf ayat 2, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, menurunkan wahyu itu dalam bentuk Al-Quran ini bahasanya, bahasa Arab, supaya kalian berakal, supaya kalian menggunakan akal untuk isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Memang betul-betul wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada manusia terbaik, itu baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril panglimanya. Para malaikat diturunkan pada bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan. Bumi haram, tanah haram, yaitu diturunkan pada malam yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi baik di atas sebaiknya, sehingga terbaik, sempurna, dan kesempurnaan inilah nanti kita harus juga secara sempurna memahami kesempurnaan apa kandungan Al-Quran itu, makna Al-Quran itu, maknanya seperti itu. Lanjut, yaitu permisalan dan klasifikasi dalam Al-Quran. Permisalan di dalam
di dalam Al-Quran jadi permintaan itu intinya untuk mengaktualisasikan ya sesuatu yang masih abstrak supaya menjadi konkret. Jadi sesuatu yang kelihatannya abstrak supaya menjadi konkret itu inti daripada amsal permisalan. Jadi di situ bagaimana ada tasbih permisalan, persamaan, dan juga ada wajib syabahnya, sehingga sesuatu yang tanpa abstrak itu seakan-akan diwujudkan dalam bentuk yang konkret. Dan dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan permisalan-permisalan, misalkan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5 pasal 25, perumpamaan orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah, dipikulkan kepadanya berupa Taurat, semalam kemudian tidak mau memikul Taurat, jadi dia diberikan oleh Allah kitab Allah untuk untuk diamalkan, untuk didakwahkan, untuk dibicarakan kepada manusia ketika dia dipikul Taurat di pundak-pundak mereka ahlul kitab, tapi kemudian mereka malah berkhianat, Tauratnya ditinggalkan, Tauratnya dibuang, itu perumpamaannya. Siapa? Karena saling himar. Seperti apa? Timer itu keledai, himar yang itu memikul apa tumpukan-tumpukan kertas. Kira-kira kalau himar, dia dan Allah memaparkan itu himar, bukan ayam ataupun bukan kelinci. Materi selanjutnya yaitu permisalan dan klasifikasi dalam Al-Quran. Konsep al-amsal permisalan yang ada di dalam Al-Quran, kita mengenal bagaimana gaya bahasa begitu indah di dalam Al-Quran untuk kita haji, untuk kita pelajari, sehingga menjadi pemicu dan pemacunya akal kita semakin cerdas secara mineral, secara logikanya jiwa semakin bersih, kemudian motivasi awal semakin kuat. Bagaimana upaya kita mentadaburi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, mencerna dari ayat supaya akal kita ini hidup, berpikir. Ketika berpikir itu kan yang kita pikirkan adalah ayat-ayat Allah. Pasti nanti akan ada gagasan-gagasan yang ideal, yang itu menjadi inspirasi di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu konsep penting dalam Al-Quran adalah kita mempelajari tentang ayat-ayat yang mengandung permisalan, yang itu disebut dengan Al-Amsal. Dari sekian banyak ayat dalam Al-Quran, 6.000 ayat yang mengatakan 6.236 ayat. Itu kalau kita teliti, kita kaji ayat-ayat yang bicara tentang amsal atau permisalan itu banyak sekali. Banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang permisalan. Bahkan sering diulang ayat-ayat itulah permisalan yang Allah membuatnya untuk dipelajari manusia, supaya akal manusia itu menjadi apa? Menjadi aktif, produktif, berfungsi nalar-nalarnya, nalar sehatnya, dan yang bisa mencerna adalah orang-orang yang berilmu. Orang yang bisa mencerna itu dari ayat-ayat Amsal itu adalah orang-orang yang tidak sekedar mencerna tetapi juga yang tidak sekedar membaca tetapi juga mencerna dan juga mengamalkannya. Yang selanjutnya yaitu ada ijaz Al-Quran. Apa itu hakikat ijazul Quran dan juga klasifikasinya dan juga sikap aktualisasinya di dalam kehidupannya. Jadi Al-Quran ini adalah betul-betul kalamullah, wahyu dari Allah, bukan produk budaya atau bukan juga ucapan manusia. Jadi Al-Quran adalah wahyu kalam Allah dan bukan makhluk, sehingga untuk menguji dan membuktikan itu bisa diuji dengan kemukjizatan Al-Quran dari seluruh aspek yang ada pada Al-Quran, sehingga orang lemah untuk menandingi Al-Quran. Mereka tidak mampu alias lemah untuk mendatangkan satu ayat atau 10 ayat atau satu surat yang setara dengan Al-Quran. Mereka lemah, tidak mampu, dan ketidakmampuan mereka untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan produk budaya, bukan kalamul basyar, tapi itu adalah kalamullah. Jadi oleh karena itu mukjizat
yang dimaksud itu melemahkan lawannya. Orang-orang yang anti terhadap Al-Quran itu mereka sama sekali tidak mampu secara argumentasi, mereka tidak mampu menandingi keberadaan Al-Quran. Jadi oleh karena itu Al-Quran artinya bagaimana izhar syirik ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi menampakkan kebenaran ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa risalah yang beliau bawa berupa Al-Quran itu memang bersumber dari wahyu. Nah, itu bisa dicek dengan bisa ditambahkan kelemahan-kelemahan orang-orang waktu itu yang mencoba untuk menandingi Al-Quran, yang dimaksud kemukjizatan Al-Quran itu, sehingga sebagian ulama mendefinisikan mukjizat itu adalah amran. Nah, beriman Al-Isqan fi Ulumul Quran yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asriullah, yang beliau wafat tahun 911 Hijriah, yang insya Allah kita akan membahas tentang I'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Mukjizatan Al-Quran itu nanti akan dijelaskan bagaimana keajaiban-keajaiban di dalam Al-Quran, bahwa dalam masalah bab kemukjizatan Al-Quran telah ditulis banyak kitab suci yang menulis tentang masalah ini. Bab Al-Quran atau kemukjizatan Al-Quran itu banyak sekali para ulama telah menulis, membukukan. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Khattabi, Imam Zamzani, Imam Ar-Razi, Imam Ibnu Surata, Imam Al-Baqilani, dan masih banyak lagi ulama-ulama terdahulu ataupun ulama-ulama abad ini. Yang mengkaji tentang Al-Quran sangat penting, karena Injil, Quran, kemudian Al-Quran itu adalah buktinya kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemukjizatan itu adalah satu paket dengan risalah sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minal anbiya'i wa nabiyun, jadi tidaklah kecuali telah diberikan apa supaya manusia percaya dan beriman dengan apa yang dibawa oleh siapa para nabi dan rasul. Jadi salah satu fungsi mukjizat itu adalah bukti kenabian atau kerasulan, sehingga sebagai salah satu wasilah hidayah orang yang tidak wah ini itu ikut untuk beriman. Nah, mukjizat nabi-nabi terdahulu dan para rasul-rasul terdahulu itu mukjizat yang kebanyakan sifatnya hisiah, sifatnya empiris, kelihatan secara panca indera. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.